Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, semuanya bertemu dengan saya Budi Agustina. Baik teman-teman yang saya cintai, kita hari ini akan belajar tentang tren dan isu kardiovaskuler ya. Nah, di sini kita akan membahas trennya apa sih, isunya apa sih terkait dengan kardiovaskuler. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, kita memahami tren penyakit kardiovaskuler secara global dan secara nasional. Dalam hal ini secara nasional ini di Indonesia ya. Lalu kemudian kita akan mengidentifikasi isu utama masalah-masalah pada kardiovaskuler dan menjelaskan peran perawat dalam menghadapi isu ini. Ya. Baik, nah kenapa kita penting membahas ini ya? Karena kita tahu penyakit kardiovaskuler ya menjadi penyebab utama kematian nomor satu di dunia ya. Ini sumbernya dari WHO. Nah, bayangkan teman-teman menjadi penyebab utama. Jadi kalau misalkan kita bisa mengantisipasi, ya bisa mencegah munculnya penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, ini tentu saja bisa mengurangi, ya, mengurangi angka kematian yang terjadi di dunia. Nah, di Indonesia sendiri, ya, akhir-akhir tahun ini, 10 tahun hingga 5 tahun belakangan ini, ya, trennya makin meningkat, ya, teman-teman. Nah, ini yang harus kita waspadai. eh, Apakah pola makan kita bermasalah nih, ya, sehingga kita harus perlu perbaiki. Nah, seperti apa sih ya yang disebut dengan eh, tren di tingkat internasional atau global ya? Ternyata 80% di negara berpendapatan menengah ini memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Wah, menengah loh ini, menengah hingga rendah 80%. Kenapa? Mungkin ya dimungkinkan, tapi memang sudah banyak penelitian menyatakan bahwa memang pola hidupnya nggak sehat. Ya, banyak kolesterol yang menyebabkan si jantung ini bekerja keras ya. Eh, Makan kurang seimbang, kurang buah, kurang sayur. Nah, ini yang menyebabkan adanya penumpukan plak-plak di pembuluh darah sehingga nanti efeknya jantung sendiri yang akan bekerja keras untuk berupaya menyalurkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, ini angka menyebutkan 17,9 juta kematian per tahun diakibatkan karena penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, bagaimana dengan data atau tren di Indonesia? Data Riskesdas dari tahun 2018 hingga 2023 ini menyatakan terjadi peningkatan kasus atau penyakit kardiovaskuler. Baik itu gagal jantung, ya penyakit jantung koroner, ya katup dan lain sebagainya. Ya, nah ini datanya riset kesehatan dasar ini menyatakan terjadi tren peningkatan angka ya. Lalu bagaimana dengan prevalensi hipertensi, stroke, penyakit jantung? Nah, ini juga ikutan naik ya, teman-teman ya. Hipertensi ini menjadi penyebab dari penyakit kardiovaskuler ya, penyebab utama. Ya, paling banyak pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung koroner ini awalnya adalah hipertensi. Memang tidak semua hipertensi ya teman-teman ya, tapi banyak diawali oleh hipertensi. Nah, stroke ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena ketidakmampuan jantung yang memompa darah terutama ke otak untuk mengantarkan oksigen ya sehingga sel-sel otak kurang oksigen. Nah, ini menyebabkan stroke. Stroke bukannya masalah neurologi, betul masalah neurologi. Tapi cikal bakalnya awal mulanya dikarenakan tidak kemampuan jantung dan mengantarkan darah ke otak, teman-teman ya. Nah, ini ditengarai menjadi penyebab utama, ya faktor resiko. Gaya hidup tidak sehat. Yang kedua adalah faktor genetik dan usia. Ya, yang pertama kita akan bahas gaya hidup tidak sehat, ya, seperti merokok, kurang aktivitas, pola makan yang tidak baik, kebanyakan kolesterol, banyak gula. Nah, ini yang menyebabkan kerja jantung akan
apa ya, akan kerja keras ya dia karena ada tuntutan-tuntutan dari sel-sel untuk mengantarkan darah sehingga menyebabkan si jantung ini harus bekerja dengan ekstra ya. Ini yang harus yang bisa kita rubah ya teman-teman. Faktor genetik dan usia. Nah ini faktor yang tidak bisa dirubah ya. Makin tinggi usia, makin banyak usia, maka kerentanan pasien ini akan tinggi. Kenapa? Karena organ-organnya juga menurun. Ya, kesehatan organ menurun, kemampuan organ menurun, termasuk kemampuan organ jantung ini akan menurun. Ya, penelitian menyebutkan peningkatan penyakit kardiovaskuler ini meningkat di atas usia 50 tahun. Ya, nah lalu bagaimana dengan faktor genetik? Ya, faktor genetik ini contoh ya, beberapa pasien memiliki faktor genetik eh, elastisitas dinding pembuluh darah ini tidak baik atau tidak bagus ya. Jadi ketika banyak volume darah harusnya dinding pembuluh darah ini mengalami vasodilatasi untuk melebarkan volume darah ya, melebarkan ruang untuk volume darah yang meningkat tadi sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Sebaliknya, ketika tubuh ini mengalami kekurangan volume darah, maka dinding pembuluh darah harusnya vasokonstriksi menyempitkan ruangan untuk jumlah darah yang sedikit. Nah, ini upaya-upaya untuk mempertahankan tekanan darah tetap normal ya. Bagaimana dengan faktor genetik? Ada beberapa faktor genetik yang elastisitas dinding pembuluh darahnya tidak baik ya. Artinya dia tidak mampu melakukan vasodilatasi dengan sempurna yang selalu menyebabkan pasien ini mengalami hipertensi sepanjang masa. Dari awal muda sudah hipertensi. Nah, ini faktor genetik ya, bukan faktor usia. Ini yang kadang kita dapatkan di pengkajian anamnesa. Ya, ibu ada keluarganya enggak yang sakit jantung atau sakit hipertensi? Nah, ini kita tanyakan. Ya. Oke, kita masuk ke penyakit jantung koroner. Nih, yang kita akan bahas adalah tiga penyakit utama yang ada di kardiovaskuler ya teman-teman ya. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau PJK. Ya, namanya juga penyakit jantung koroner berarti penyakit yang diakibatkan karena gangguan pada koronaria atau arteri koronaria. Ya, oke sebentar. Oke ya, jadi ini data-data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung di Indonesia ini ada sekitar 1,5% dari seluruh populasi di Indonesia. Ini lumayan besar nih ya, karena perbandingannya adalah dari seluruh populasi di wilayah Indonesia ya. Angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan pola hidup sedentari, urbanisasi, dan penuaan pada populasi di Indonesia. Nah, ini perlu kita waspadai akan melonjaknya jumlah pasien dengan penyakit kardiovaskuler ya. Tren ini mengindikasikan beban penyakit yang semakin besar terhadap sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatan yang mana nih yang kita punya? Ya, GKN, satu-satunya sistem kesehatan di Indonesia. Oke, selanjutnya, wis. Nah, faktor risiko utamanya adalah hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Untuk perilaku masyarakat seperti merokok,
Ya. Risiko utama ya hipertensi, diabetes, dislipidemia, ya ini ya faktor risiko yang paling dominan ya. Tadi kita sudah bahas sekilas ya. Perilaku masyarakat seperti merokok, konsumsi makanan tinggi lemak, tinggi gula, ya, serta kurang aktivitas, kurang konsumsi eh, serat-serat. Nah, ini juga menjadi memperparah angka kejadian penyakit jantung koroner ya. Nah, teman-teman di Indonesia itu sendiri ya masuk dalam 10 besar negara dengan perokok terbanyak di dunia. Nah, ini PR sekali buat kita tenaga kesehatan ya, PR sekali buat pemerintah bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah perokok baik aktif maupun pasif. Oke, nah, perubahan gaya hidup di masyarakat ini contohnya urbanisasi. Nah, ini menyebabkan pergeseran gaya hidup dari aktif menjadi lebih banyak duduk atau sedentary lifestyle. Hmm, ya, baguslah kita jadi perawat ya. Tidak hanya duduk aja ke sana kemari ke pasien, ya kantor pasien, ya. Eh, ini aktivitasnya meningkat jadinya ya. Lalu fast food. Nah, fast food dan makanan olahan. Ini bahaya nih teman-teman ya. Bahaya. Mendingan kita masak sendiri ya daripada fast food ya. Nah, makanan-makanan fast food ini meningkatkan risiko obesitas dan kolesterol tinggi. Kita tahu tadi obesitas, ketika obesitas maka si jantung ini akan dituntut untuk menyalurkan seluruh darah, seluruh makanan ke dalam sel-sel yang begitu banyak. Tadi kan obesitas, jadi selnya banyak, sel ototnya banyak ya. Kerja keras lagi si jantung. Kesian jadinya ya. Nah, stres akibat tekanan pekerjaan atau lingkungan urban juga menjadi pemicu tidak langsung penyakit jantung koroner. Nah, kenapa stres? Nah, kalau kita ngomongin stres, berarti ngomongin hormonal ya. Ketika stres ada beberapa hormonal yang rilis yang menyebabkan terjadi peningkatan detak jantung ya, menjadi takikardi. Ya, biasa kalau orang stres kan langsung duk-duk-duk takikardi. Apa yang terjadi hormonal, teman-teman? Ya. Simpatik dan parasimpatiknya jadi tidak seimbang di dalam tubuh pasien. Nah, ini stres ini apalagi zaman sekarang ya kalau kita lihat kondisi masyarakat sekarang kan high stress semua ya. Makanya pintar-pintarlah kita menerima kondisi, menjaga kesehatan mental ya supaya stres ini tidak menjadi penyebab penyakit jantung koroner ya. Oke, penyakit kedua adalah gagal jantung. Ya, prevalensinya seperti apa sih gagal jantung? Ya, gagal jantung merupakan komplikasi akhir dari berbagai macam penyakit kardiovaskuler. Ya, contoh-contoh penyakit kardiovaskuler hipertensi, PJK, penyakit katup, kardiomiopati. Jadi awalnya hipertensi nanti 15 tahun, 20 tahun kemudian gagal jantung. Awalnya PJK 5 tahun, 10 tahun kemudian gagal jantung. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang menyebabkan gagal jantung is the end of the journey of cardiovascular disorder ya. Nah, data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi gagal jantung sekitar 0,13% dari populasi. Ya, dari populasi loh ya teman-teman ya. Bukan dari orang yang mengalami penyakit jantung ya, dari populasi. Ya, ini termasuk besar ini ya karena perbandingannya adalah populasi ya. Tren khusus peningkatan seiring bertambahnya usia, harapan hidup, dan prevalensi hipertensi atau diabetes juga naik. Ya. Nah, ini yang savernya akan lebih panjang. Kenapa? Usia harapan hidupnya meningkat, ya, tapi prevalensi hipertensi dan diabetesnya juga meningkat. Jadi artinya akan lebih banyak pasien-pasien atau masyarakat yang mengalami hipertensi atau diabetes dalam jangka waktu yang lama. Gitu, ya. Karena usia harapan hidup meningkat, tapi dia mengalami hipertensi atau diabetes. Tuh, coba dibayangin, kerja keras banget ini buat tim medis ini ya. Oke, faktor resiko utamanya apa sih ya? Yang pertama adalah hipertensi tidak terkontrol ya. Ini yang tadi kita sudah bahas, memang hipertensi menjadi faktor predisposisi yang paling banyak terjadi menyebabkan penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Ya.
Lalu penyakit jantung koroner dan riwayat serangan jantung ini juga menjadi resiko utama. Artinya begini, kalau pasien ini punya penyakit jantung koroner atau punya Bapak pernah nyeri dada menjalar ke belakang, pernah. Nah, ini ya, ini tanda dan gejala atau faktor resiko utama pasien mengalami gagal jantung. Ya. Punya DM, punya obesitas, merokok baik aktif maupun pasif, dan konsumsi garam tinggi. Ini menyebabkan faktor resiko utama ya teman-teman. Nah, bagaimana karakter pasien di Indonesia ya? Menurut apa namanya, klasifikasi ya, klasifikasi penyakit jantung ini kan ada 4 ya teman-teman ya. Nah, banyak pasien yang datang dalam kondisi sudah stadium 3 atau 4. Di Indonesia nih ya, kita ngomongin di Indonesia. Jadi datang dengan sudah nggak bisa beraktivitas ya, udah stadium 3, sudah nggak bisa kemana-mana, udah bed rest aja di tempat tidur selama 1 minggu atau 2 minggu di rumah ya, berarti udah stadium 4 ya. Artinya kecolongan ini stadium 1, stadium 2 kemana? Ternyata stadium 1, stadium 2 ini sudah ada tanda dan gejala tapi tidak diperiksakan atau tidak dibawa ke rumah sakit. Nah, ini memang betul karakter pasien-pasien di Indonesia seperti ini ya, datang dengan kondisi sudah parah, sudah stadium 3 atau 4 ya. Lalu kemudian usia pasien cenderung lebih muda yang kena gagal jantung dibandingkan di negara maju. Nah, kalau di negara maju mulai meningkatnya di atas 50 tahun, kalau di negara berkembang ditemukannya ya paling banyak di usia 40 sampai 60 tahun. Ya, dibayangin tuh, wah masih pada muda nih 40 tahun udah kena gagal jantung ya. Nah, karakter di Indonesia lainnya adalah keterbatasan akses di fasilitas kardiologi di daerah yang membuat diagnosis dan terapi sering terlambat. Kalau di kota sih oke, udah banyak ya, apalagi di Jakarta udah banyak. Mau rumah sakit mana juga sekarang banyak, baik negeri maupun swasta ada rumah sakit yang spesialis untuk masalah-masalah jantung ada ya. Tapi kalau di daerah, nah ini yang belum merata ya teman-teman ya. Isunya seperti apa untuk penyakit gagal jantung ya? Isu dalam penanganannya ini ya, kenapa sih kok meningkat ya? Karena rendahnya kepatuhan minum obat. Ya, misalkan obat-obat diuretik, ACE inhibitor, beta blocker, ini kan obat-obat jantung. Harusnya diminum setiap hari. Ya, tapi pasiennya nggak patuh dalam minum obatnya. Ini menyebabkan kekambuhan ya, atau kasus-kasus rekaren pada gagal jantung meningkat. Masih kurangnya program rehabilitasi jantung di Indonesia. Kalau di kota-kota besar sudah ada, ya, sudah ada organisasi yang menangani tentang rehabilitasi jantung di Indonesia ya. Balik lagi ke daerah belum ada. Jadi pemerataan program kesehatan ini memang belum ada. Terdapat ketimpangan eh, apa ya, ketimpangan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Lalu edukasi pasien dan keluarga belum optimal, terutama terkait manajemen hiburan, manajemen diet, dan aktivitas. Baik, ini ada stroke ya. Tadi kita bahas, Bu, stroke bukannya apa namanya, penyakit neurologi. Ya, neurologi ya, efeknya ke neurologi. Tapi penyebab utamanya ya adalah ketidakmampuan jantung dalam memompahkan darah ke sel otak. Ya. Oke, stroke merupakan penyakit kardiovaskuler terbanyak di Indonesia. Banyak pasien stroke ya. Data Riskesdas ini menyatakan bahwa diagnosis stroke ini ya mencapai 10,9 per 1.000 penduduk. Wah, berapa persen tuh jadinya ya? Banyak ya, 0,1% per penduduk atau per populasi. Ya. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan survei Riskesdas sebelumnya di tahun 2013. Nah, ini wanti-wanti banget nih buat kita nih ya teman-teman ya. Banyak pasien dengan banyak pasien PTM, penyakit tidak menular ya, jantung, stroke, nah ini akan meningkat ya. Faktor dominannya adalah hipertensi ya, lebih dari 50% kasus stroke berhubungan dengan hipertensi, lalu faktor lainnya DM, dislipidemia, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, memperbesar resiko terjadinya stroke ya. Dan kurangnya kontrol faktor resiko membuat kasus stroke terus meningkat ya. Gimana mengontrol faktor resiko ya? Stadium-stadium gagal jantung 1 2 aja kecolongan ya, datang-datang udah stadium 3 atau 4 ya.
Baik, kendala dalam penanganan ya pasien stroke ini banyak pasien datang terlambat sama dengan gagal jantung ya. Jadi nggak kedapatan gold period untuk terapi trombolitik atau terapi mengencerkan pembuluh darah otak sehingga tidak terjadi penggumbalan atau penyumbatan. Nah, ini kan awalnya pasien kalau datang ke IGD dengan stroke ya, bibir udah menyong ya, ketidakmampuan berbicara dengan lengkap ya, kita sebagai lawan bicara nggak paham nih pasiennya ngomong apa sih ya, itu udah tanda dan gejala eh, mau tanda tanda gejala pasien stroke mau serangan pertama atau berlanjut 2, 3 atau 4 ya. Nah, ini ada waktu yang namanya gold period ya. Gold period ini adalah waktu emas untuk kita bisa memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Oksigennya ditingkatkan, pemberian trombolitik supaya darahnya tidak membeku ya. Nah, ini harus kita berikan. Nah, pasien datang ke rumah sakit ini sudah lewat dari gold period. Gold period ini sekitar 6 sampai 10 menit. Ya, datang itu udah lewat dari gold period. Jadi pertolongan pertama ya tidak maksimal begitu ya teman-teman ya. Lalu kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas stroke center di daerah. Ini ketidakseimbangan eh, layanan kesehatan ya di kota dan di daerah tidak seimbang ya. Dan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda stroke ya, ada fast, face, arm, speech, and time ya ini masih kurang. Jadi kalau ada pasien stroke lihat face-nya kayak gimana, kekuatan lengannya kanan kiri ya, suruh angkat tangan aja. Kalau dia nggak mampu angkat tangan berarti ada masalah. Speech-nya bagaimana dia disuruh ngomong aja ya kita paham apa enggak gitu, tanya aja sesuatu dia jawab jawab ya tapi kita nggak paham dengan jawaban dia berarti ada masalah ya. Dan time-nya kapan ini kapan mencong apa namanya miring-miring bibirnya ini muncul. Nah, ini harus segera tertangani. Kalau kayak gini harus bawa ke rumah sakit, udah nggak usah mikirin yang lain, harus bawa ke rumah sakit karena harus dapat obat-obatan, harus dapat oksigenasi yang baik di otaknya ya teman-teman. Nah, kalau pasien stroke apa sih dampak sosial dan kualitas hidup? Tentu saja ini sangat berpengaruh ya, karena namanya tadi dari bisa jalan ke nggak bisa jalan ya, pasti ada penurunan kualitas hidup ya. Pasien jadi lumpuh, ada gangguan bicara, gangguan kognitif ya, sehingga ini membutuhkan perawatan jangka panjang, rehabilitasi jangka panjang, dan dukungan keluarga karena pasti pasiennya akan dipulangkan. Tidak mungkin bertahun-tahun di rumah sakit untuk dirawat ya. Jadi memang butuh dukungan keluarga. Hal ini meningkatkan beban caregiver saat kebutuhan akan layanan rehabilitasi yang komprehensif. Nah, ini eh, tergantung kita lihatnya ini sebagai beban atau sebagai peluang. Ya, kalau sebagai peluang berarti teman-teman yang bergelut di dunia kesehatan bisa menjadikan dampak-dampak sosial ini untuk bisa bermanfaat dengan kepada orang lain ya, memberikan layanan home care misalnya ya. Nah, ini kesempatan kita untuk bermanfaat buat masyarakat lainnya. Nah, bagaimana dengan isu keperawatan ini, teman-teman? Nah, tadi kan kita sudah mendapati bahwa memang pasien dan keluarga kurang mendapatkan edukasi ya. Ini kita harus memberikan edukasi ke pasien ya. Lalu masalah kepatuhan minum obat rendah dan masalah paliatif dan long term care ya. Jadi tiga isu besar ini ya kita jadikan proyek utama, program utama dalam menurunkan penyakit-penyakit pada kardiovaskuler. Ya. Nah, isu perkembangan. Nah, ya, telemedicine kardiovaskuler ini di negara-negara itu sudah jalan ini ya. Jadi kalau misalkan pasien ada serangan jantung ya dia telepon telemedicine spesial kardiovaskuler. Nah, si operator ya itu akan menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan oleh si penelpon ya. Oke, di rumah ada ini enggak, di rumah ada ini enggak, turunkan tekanan darah dengan cara memberikan luka di ujung-ujung jari misalnya. Ya, ini dispatcher ini atau operator ini akan memberikan arahan-arahan. Ya, oke, Bapak saya stroke, tapi sekarang pusing katanya. Oke, ada tensi digital nggak di rumah? Coba di tensi berapa? Tensinya berapa? Kasih obat berapa? Nah, ini sudah ada ya kalau di negara-negara maju. Di negara berkembang sebagian ya tadi yang tidak merata tadi di desa tidak ada, di kota ada ya. Lalu alat diagnostik modern juga sudah mulai sampai sekarang masih
ini masih meningkat ya teman-teman, masih dilakukan uji-uji untuk munculnya alat diagnostik modern ya, terapi dan intervensi baru. Nah, ini baik terapi komplementer atau terapi medis ya, rehabilitasi kardiovaskuler dan deteksi dini dan screening. Nah, ini di masyarakat udah sering nih ya, deteksi dini dan screening ya. Kita memanfaatkan peran kader dalam melakukan deteksi dini dan screening ya. Kita berikan kader ini alat tensimeter untuk bisa memantau tingkat kesehatan masyarakat terkait dengan hipertensi. Nah, karena masalah di edukasi, maka tata laksana, ini ada beberapa tata laksana ya, terkait dengan masalah-masalah, tren dan isu yang kita temukan ya, edukasi pasien dan keluarga, advokasi dan kebijakan, pendekatan promotif dan preventif, serta kolaborasi interprofesional. Hmm. Baik, ini kalau saya bisa ringkas ya, penyakit kardiovaskuler ini menjadi beban global dan nasional, lalu kemudian isu utamanya gaya hidup, akses dan biaya perawatan dan biaya hidup. Nah, peran perawat sebagai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta harapannya generasi perawat menjadi garda terdepan untuk menurunkan insiden ya prevalensi penyakit kardiovaskuler ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk penugasan kita akan informasikan via SIPEN ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.